Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan sekalian, rekan-rekan yang berada di Oman, dan juga para hadirin di Zoom. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah yang lain, yaitu Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf mirip dengan Ar-Rahmah, yaitu artinya Maha Penyayang. Maha Penyayang, Maha Rahmat. Maha Rahmat. Hanya saja para ulama membedakan antara Ar-Ra'uf dengan Ar-Rahim. Kita tahu Ar-Ra'uf dari Ar-Ra'fah. Kalau Ar-Rahim dari Ar-Rahmah. Antara Ra'fah dan Rahmah ini ada umum dan khusus. Kalau kita meneliti penjelasan atau membaca penjelasan para ulama, maka kita akan dapati bahwasanya ada dua tafsiran perbedaan antara Ar-Ra'uf dengan Ar-Rahmah. Ya. Kenapa beda? Karena dalam sebagian ayat atau banyak ayat Allah menggandengkan antara Ra'ufur Rahim. Ya. Allah sering menggandengkan misalnya Allah mengatakan Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Ar-Ra'ufur Rahim. Sini ada Ra'uf, Rahim. Ketika digandengkan menunjukkan masing-masing ada maknanya tersendiri, ya. Bukan pengulangan. Taib. Mereka mengatakan hubungan antara apa hubungan keduanya? Dua penjelasan. Kalau kita buat yang pertama, kalau kita buat himpunan, maka Ar-Ra'fah lebih spesifik daripada Ar-Rahmah. Spesifiknya di mana? Kalau rahmat ini artinya kasih sayang. Kalau Ar-Ra'fah disebut oleh para ulama asyaddur rahmah. Asyaddur rahmah. Ya. Asyaddur rahmah itu kasih sayang yang tinggi. Ada spesifiknya kasih sayang yang tinggi. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya setiap yang Ra'uf pasti Rahim, tidak semua Rahim Ra'uf. Ya, karena rahmah lebih luas cakupannya dan Ra'fah dia rahmat yang khusus, yaitu asyaddur rahmah. Ya. Sebagaimana dalam kamus As-Sihah Ar-Ra'fah asyaddur rahmah. Ar-Ra'fah adalah rahmat yang paling besar, ya, paling besar. Dan dalam lisan Arab disebutkan Ar-Ra'fah Ar-Rahmah. Ada yang mengatakan Ar-Ra'fah ya rahmah. Wa qila asyaddur rahmah. Ya, wa qila asyaddur rahmah. Ada yang mengatakan rahmah Ra'fah adalah asyaddur rahmah, itu kasih sayang yang tinggi. Ya, kalau kita lihat berarti ada ulama yang menyamakan bahwasanya Ra'fah sama dengan rahmah. Tapi yang benar ada perbedaan karena Allah menggandengkan Ar-Ra'uf Rahim digandengkan, berarti pasti ada perbedaannya. Kalau sama berarti hanyalah pengulangan. Makanya dikatakan oleh Zajjaj, fa idza shtaddat rahmatuhu fa huwa rauf. Ya, kata Zajjaj, ulama lughah, bahasa lughawi, fa idza ishtaddat rahmatuhu fa huwa rauf. Jika seorang kasih sayangnya tinggi, jika seseorang kasih sayangnya kuat, menguat, maka dia Ra'uf. Ra'uf. Ya, karena Ra'uf adalah syadidur rahmah. Ra'uf sama dengan syadidur rahmah. Ini pendapat pertama, penjelasan pertama. Ada penjelasan kedua, perbedaan antara rahmah dan ra'fah. Ini juga disebut oleh sebagian ahli bahasa.
bahwasanya wala takadu taqa fil karahah. Bedanya ar-rahmah umum, kalau kita bikin himpunan lagi sama seperti yang tadi ar-rahmah. Kemudian ar-ra'fa, ar-ra'fa lebih khusus. Nah, ar-rahmat ini mencakup pada perkara yang disenangi atau yang tidak disenangi. Tidak disenangi karena maslahat. Contohnya apa? Contohnya seorang dokter mengamputasi ya kaki pasien. Kenapa? Karena rahmat. Tidak disukai tapi rahmat terhadap pasien ini. Seorang ibu menjewer anaknya misalnya. Rahmat. Dia tidak suka jewer anak tapi ini demi maslahat. Nah, itu disebut dengan rahmat. Jadi rahmat mencakup yang disenangi maupun tidak disenangi. Karena rahmat ibu dia belikan hadiah buat anak. Karena rahmat seorang ibu dia jewer anaknya. Padahal dia tidak suka anaknya dijewer tapi dia melakukannya. Kenapa? Karena maslahat. Beda dengan ra'fah. Ra'fah ini terkait jangan sampai yang dira'fati ra'fah terkena hal yang dibenci. Ya, misalnya kita melihat anak kita sedang sakit, maka kita ra'fah, kita ra'uf. Kenapa kita enggak suka lihat dia sakit? Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Ini pada hal-hal yang kita tidak ingin dia terkena perkara yang buruk, ya. Yang dira'fahi, ya, jangan sampai tidak terkena hal yang dibenci. Ini dua pendapat yang datang dalam penjelasan para ulama. Jadi satu sisi intinya rahmat lebih umum, ra'fah lebih khusus. Rahim lebih umum daripada ra'uf. Kalau rahim dari yang pengertian pertama adalah kasih sayang, adapun ra'uf dia kasih sayang lebih spesifik, itu kasih sayang yang keras, kasih sayang kencang. Syajir sangat kasih sayang. Ini yang pendapat pertama. Pendapat kedua, rahim kasih sayang terkait dengan melakukan sesuatu yang baik maupun yang buruk, ya, yang kurang disenangi, bukan yang buruk tapi tidak disenangi. Tapi kalau rauf biasanya terkait pada jangan sampai orang yang dirauf ini terkena hal yang dibenci. Misalnya kalau apa namanya seorang berbuat baik pada bukan karena mengkhawatirkan suatu keburukan, maka tidak dikatakan rauf tapi dikatakan rahim. Tapi kalau dia melakukan suatu kebaikan pada orang lain karena takut orang tersebut terkena keburukan, maka disebut dengan rauf. Taib, ini penjelasan secara bahasa. Taib, kita lanjut. Dalil-dalil tentang rauf. Tentang nama Allah Ar-Rauf. Ar-Rauf tentu mengandung sifat ra'fah, ya. Rauf mengandung sifat ra'fah. Ar-Ra'fah. Taib, sifat Rauf atau nama Allah Rauf hanya datang dalam Al-Quran, tidak datang dalam hadis. Ada 10 ayat. Baik, 10 ayat. Dan yang 10 ayat ini kita bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, 8 ayat
menggandengkan antara rahim dengan rauf. Ar-Rauf dengan Ar-Rahim. Ya, nanti akan kita bacakan. Yang dua ayat tidak bergandengan dengan Rahim. Dua ayat tidak bergandengan. Baik, kita bacakan ayat-ayat tersebut, ya. Misalnya yang pertama dalam surat Al-Baqarah 143 ya. Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi ra'ufur rahim." Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian, sungguhnya Allah Raufur Rahim, Rauf dan Rahim kepada manusia. Ya, ayat ini dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ayat ini terkait dengan kisah perubahan kiblat. Kisah perubahan kiblat. Dahulunya para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih di Mekah, mereka salat menghadap Ka'bah, ya. Sekaligus mereka menghadap Baitul Maqdis. Jadi mereka selalu arah ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Tidak ada masalah kalau lagi di Mekah. Tapi ketika para sahabat berhijrah ke kota Madinah, sementara kiblat di arah Baitul Maqdis, dan Rasulullah SAW sholat sekitar 17 bulan atau 18 bulan ke arah Baitul Maqdis. Kita tahu Madinah, Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa sebelah utara, Mekah sebelah selatan. Jadi Rasulullah SAW tidak bisa menggabungkan antara utara dan selatan, ya. Beda kalau ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, Rasulullah SAW bisa hadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis, tinggal mengarah ke utara, hadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Tapi ketika Nabi di Madinah, dan Madinah terletak antara sebelah utara Baitul Maqdis, sebelah selatan Ka'bah, maka Rasulullah SAW harus menghadap ke Baitul Maqdis, tidak menghadap Ka'bah. Rasulullah SAW rindu agar kiblat dirubah ke Ka'bah. Di mana sampai akhirnya beliau sering lihat ke langit. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Sungguh bahwasanya kami telah melihat engkau sering melihat ke langit, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang kau ridhai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka rubahlah arahmu ke wajahmu ke arah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka kiblat berubah. Nah, yang jadi masalah ketika kiblat dirubah, sebagian sahabat yang sudah meninggal. Sementara ketika kiblat dirubah, mereka sudah meninggal dan mereka selama ini salat ke arah Baitul Maqdis. Maka timbul pertanyaan orang-orang ini yang salat di Baitul Maqdis, apakah salat mereka sia-sia? Karena mereka sudah meninggal sebelum kiblat dirubah ke Ka'bah. Maka Allah turunkan ayatnya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi ra'ufur rahim." Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian karena Allah sayang kepada kalian. Perhatikan sini, Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Innallaha bin-nasi ra'ufur, karena Allah Ra'ufur Rahim. Ra'ufur Rahim. Baik. Kita selalu sampaikan ya, Allah sayang. Jadi Ra'uf terkait dengan hal yang yang dikhawatirkan, yang sampai menyusahkan manusia. Maka Allah jelaskan Allah Ra'uf. Di antara sifat Ra'uf yaitu Allah sangat sayang kepada manusia. Allah tidak ingin salat mereka sia-sia. Allah tidak ingin salat mereka sia-sia, ya. Ini ayat pertama terkait dengan Ra'ufur Rahim. Kemudian ayat yang kedua, ya, kita Syekh Abdul Razak membawakan ayat-ayat banyak ya tentang hal ini, ya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 207. Al-Baqarah 207.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad." Dan di antara manusia ada yang menjual jiwa mereka untuk mencari keridhaan Allah. Sungguhnya Allah adalah sangat penyayang, rauf bil ibad, sangat penyayang kepada hamba. Oh, ini yang ayat ini tidak digandingkan dengan rahim, ya. Ini tidak digandingkan dengan rahim. Kita cari ayat yang digandingkan dengan rahim, ya. Ayat berikutnya surat At-Taubah 117. 117. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah." Sungguh Allah telah menerima taubat dari Nabi dan kaum muhajirin kaum ansar, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika fi sa'atil usrah, di kondisi yang sulit, maksudnya perang Tabuk. Min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum. Setelah hampir-hampir hati sebagian mereka menyimpang, tsumma taba alaihim, kemudian Allah menjadikan mereka taubat. Innahu bihim raufur rahim. Sungguhnya Allah raufur rahim. Di sini kata Syekh Abdul Razak, anna min ra'fatillah bihim an manna alaihim bitaubah wa faqahum laha. Di antara kasih sayang Allah, Allah menjadikan para sahabat bertobat kepada Allah dan beri taufik kepada mereka untuk bertobat. Kalau bukan Allah sayang kepada mereka, tentu mereka akan menyimpang hati mereka. Di sini disampaikan Allah berfirman, min ba'di ma kada yazigu. Fariqum minhum. Setelah hampir hati sebagian mereka menyimpang. Hampir menyimpang, tapi karena Allah rauf kepada mereka, maka Allah menghidayahkan kepada mereka, memberi hidayah agar mereka taubat. Ya, ini saya ingin sampaikan bahwasanya ra'fa itu terkait dengan sesuatu yang dikhawatirkan. Supaya tidak menimpa yang tidak disukai, maka Allah berikan solusi. Ya. Seperti yang pertama, yaitu mereka takut amal iman salat mereka yang salat dulu tidak menghadap kiblat, tidak menghadap Ka'bah, akan ditolak. Maka Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat mereka meskipun dulu tidak menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena Allah sayang. Allah tidak menginginkan mereka terjerumus dalam hal yang mereka khawatirkan. Seperti ini. Jadi Allah mengedepankan rauf daripada rahim. Kenapa Allah bilang rauf di sini? Karena jangan sampai mereka terjerumus dalam hati mereka menyimpang. Makanya inna bihim raufur rahim. Allah rauf kepada mereka, itu Allah sayang jangan sampai mereka terjatuh dalam hal yang mereka tidak suka, yaitu hati mereka menyimpang. Karena agar tidak menyimpang Allah selamatkan. Itu namanya rauf. Kalau rahim umum terkait yang dikhawatirkan dengan terkait yang selain yang dikhawatirkan. Jadi maksudnya ingin tampilkan sisi rauf. Kenapa di sini Allah datangkan nama rauf? Karena rauf itu Allah menyelamatkan hamba agar tidak terjerumus pada yang bahaya. Ya. Misalnya kita menasihati seseorang karena dia tukang maksiat, kenapa kita rauf dengan dia? Jangan sampai dia, itu namanya rauf. Tapi kalau dia baik-baik saja, kita kasih hadiah, kita rahim, tidak dikatakan rauf. Saya kasih hadiah sama dia karena rauf, salah. Karena rauf itu terkait dengan sesuatu yang dikhawatirkan. Ya, kita kasihan jangan sampai terkhawatir dia menimpa keburukan, ditimpa dengan keburukan. Tapi ayat berikutnya yang juga terkait dengan rauf rahim dalam surat An-Nahl. An-Nahl ayat 4 sampai 7. Saya bacakan. Allah berfirman, "Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Allah menciptakan manusia dari nutfah, tiba-tiba dia menjadi pembangkang, ngeyel, mengingkari adanya hari kebangkitan. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa nafi' wa minha ta'kulun. Bahwasanya Allah menciptakan hewan-hewan buat kalian sehingga menjadi kulitnya bisa jadi penghangat bagi kalian dan ada manfaat-manfaat yang lain. Dan darinya ada juga hewan yang kalian makan. Kemudian kata Allah, walakum fiha jamalun haina turhun wa haina tasrahun. Dan pada hewan-hewan ternak tersebut, hewan-hewan tadi yang disebutkan, ada keindahan ketika mereka pergi mencari rumput dan ketika mereka dipulangkan ke kandang.
Kemudian kata Allah, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi. Hewan-hewan tersebut, ya. Wal khail wal bighal, ya. Kuda, kemudian begol, kemudian onta-onta, ya, mengangkat kalian ila baladin lam takunu bibalighi, lam takunu balighi ila bisyiqqil anfus, ila bisyiqqil anfus. Hewan-hewan ini bisa mengantar kalian menuju tempat-tempat yang jauh, yang kalian tidak akan mampu mencapai tempat-tempat tersebut kecuali dengan keletihan. Ya, kalau tanpa ada kuda, tanpa ada begol, tanpa ada al-hamir, tanpa ada himar, kalian mungkin tidak bisa sampai tempat tersebut kecuali dengan kepayahan. Kata Allah, inna rabbakum la raufur rahim. Karena Allah sangat sayang kepada kalian dan karena Allah tidak ingin kalian susah. Seandainya kalian jalan tidak pakai kendaraan, tentu kalian akan kepayahan. Ini makanya ditampilkan nama Rauf karena Allah ingin kalian terhindar dari kesulitan ketika harus pergi ke tempat jauh tanpa kendaraan. Maka Allah tundukkan kepada kalian hal-hal tersebut, ya. Contoh lagi. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, surat An-Nahl 45-47. Ya. Allah berfirman, afa amina alladziina makaru sayyi'ati an yakhsifallahu bihimul ard. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan, buat makar tentang keburukan, apakah mereka merasa aman Allah akan benamkan mereka dalam bumi? Au ta'tiyahum au ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun, atau datang kepada mereka azab tanpa mereka sadari. Au ya'khudhahum fi taqallubin fama hum bimu'jizin, atau mereka sedang dalam kegiatan tiba-tiba mereka ditimpa dengan azab dan mereka tidak mampu menolaknya. Au ya'khudhahum ala takhawufin, atau mereka terkena azab dalam kondisi takut. Kata Allah, fa inna rabbakum la raufur rahim. Tapi Allah, Rabb kalian, sayang kepada kalian. Allah tidak ingin kalian seperti mereka. Di sini lagi ditampilkan nama Rauf, itu sayang dengan tujuan agar kalian tidak terkena hal yang kalian tidak sukai, hal yang dibenci. Maka Allah jelaskan, lihatlah orang-orang pelaku maksiat. Ada di antara mereka yang terbenam dalam bumi, ada di antara mereka yang ditimpa dengan azab tiba-tiba. Tapi kalian tidak. Allah jelaskan kebaikan kepada kalian agar kalian sungguh Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian, tidak ingin kalian terjerumus dalam tersebut. Maka Allah beri peringatan kepada pelaku maksiat untuk meninggalkan kemaksiatan mereka. Awas, ya. Itu namanya Rauf. Seperti kita bilang sama orang, hati-hati jangan lewat sana. Sana itu banyak jambret, sana itu banyak begal. Maksudnya apa itu? Itu bukan, itu Rauf. Rahim yang spesifik. Ya. Saya bilang Rauf itu rahim terkait dengan hal yang dikhawatirkan. Ketika kita bilang jangan lewat situ bahaya, maka disitulah sifat ra'fa yang sedang muncul. Ya. Demikian juga Al-Hajj ayat 65. Yang kelima. Quran surat Al-Hajj 65, kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah tundukkan bagi kalian apa yang di atas bumi? Kemudian Allah tundukkan juga kapal sehingga berjalan bisa berlabuh di atas lautan bi amrih, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsikus samaa an taqa 'alal ardi illa bi idzni. Dan Allah menahan langit supaya tidak menimpa bumi illa bi idzni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika hari kiamat bisa terjadi bintang-bintang berjatuhan dan yang lainnya. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sungguhnya Allah rauf kepada manusia. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara rahmat dengan apa yang dikhawatirkan. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tundukkan bumi sehingga bumi bisa dipijak, bumi bisa dicocok tanam, bisa dikelola, bisa dikeluarkan kebaikan-kebaikan dari bumi. Demikian juga Allah tundukkan lautan sehingga kapal bisa berlabuh di atas lautan dengan aturan-aturan alam yang Allah berikan sehingga kapal bisa berlabuh di atas lautan. Ini rahmat. Tapi ketika Allah mengatakan wa yumsikus sama, Allah tahan langit supaya tidak jatuh, ini ra'fa di situ. Allah tidak ingin langit menimpa kalian, bintang-bintang berjatuhan. Sini sifat ra'fa. Maka di sini Allah gabungkan innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sungguhnya Allah rauf dan rahim. Demikian juga dalam surat An-Nur ayat 20.
Kata Allah, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa anna Allaha raufur rahim." Kita lihat ayatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana orang-orang munafik yang mereka menukil kabar dusta tentang Aisyah berzina sehingga tersebar ke sana kemari, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin." Allah nasihati kalian, ya. Allah nasihati kalian agar kalian tidak mengulangi perbuatan kalian, jangan sampai menuduh kembali Aisyah berbuat zina sebagaimana dilakukan orang munafik, ya. Kalau kalian benar-benar beriman. Kemudian kata Allah, "Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim." Allah jelaskan ayat-ayat Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fil ladzina amanu." Sungguhnya orang-orang yang suka agar tersebar perbuatan keji di kalangan orang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adab yang pedih dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu kalian tidak mengetahui. Setelah Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu." Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian. Wa anna Allaha raufur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi, Allah penyayang, rauf. Kalau Allah tidak sayang kalian, mungkin juga terjerumus dengan perbuatan orang munafik. Tapi kalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sifat rauf. Sayang, jangan sampai kalian kasih sayang yang karena dimunculkan karena khawatir kalian terjerumus dalam hal yang buruk. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karena ra'fah Allah, tentu kalian akan ikut-ikutan orang munafik, ikut menyebarkan berita palsu, ikut menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Maka sini muncul rauf. Contoh lagi dalam surat Al-Hadid. Ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat." Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas dan menjelaskan. Al-Qur'an. Buat apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Karena Allah rauf dan rahim kepada kalian. Allah tidak ingin kalian terjebak, tenggelam dalam kegelapan-kegelapan. Supaya kalian tidak tenggelam dalam kegelapan-kegelapan, supaya kalian bisa berjalan di atas muka bumi dengan aturan yang benar, kalian bisa dapat kebahagiaan, maka Allah turunkan Al-Qur'an. Di sini nampak ra'fah, di situ ra'fah. Agar kalian tidak terjerumus dalam kesulitan-kesulitan dan kesesatan-kesesatan. Baik, di antaranya lagi surat Al-Hasyr ayat 10, ini tadi yang 7, ini yang terakhir berarti ya. Baik. Yang ke-8 Al-Hasyr ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim." Setelah Allah menyebutkan kaum Muhajirin, kemudian juga Allah menyebutkan kaum Ansar, ya. Kata lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Allah puji orang-orang Muhajirin. Allah katakan mereka meninggalkan harta, meninggalkan negeri mereka, dan mereka iman mereka adalah yang jujur, iman yang tulus. Setelah itu Allah memuji orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'u darul imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Itu orang Ansar yang mereka telah beriman di kota Madinah dan mereka mendahulukan kaum Muhajirin. Meskipun mereka juga dalam kondisi susah, tapi mereka mendahulukan kaum Muhajirin dengan memberikan apa yang mereka miliki. Setelah itu Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin, kaum Ansar. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadikan dalam hati kami dengki, dongkol kepada orang yang beriman. Innaka raufur rahim. Rabbana innaka engkau rauf. Engkau menyayangi agar kami tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Engkau sayang kepada kami agar kami tidak ghil, tidak dengki kepada kaum mukminin. Engkau sayang kepada saudara-saudara kami, ampunilah mereka. Jadi nampak sifat ra'fah di situ. Ini maksud saya ingin mengungkapkan ini semua, ingin menjelaskan bahwasanya sifat ra'fah itu lebih khusus daripada rahmah. Kalau rahmah umum, rahmat kasih sayang secara umum, ra'fah itu kasih sayang pada hal-hal yang dikhawatirkan seorang hamba mengenainya. Ini nampak pada
jenis model kedua, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan sifat nama Allah Rauf tanpa rahmah, tanpa rahim. Perhatikan ayat tersebut ada dua. Kata Allah yang pertama dalam surat Al-Baqarah 207. Al-Baqarah 207. Ini Al-Baqarah 207. Ada dua ayat saja. Kata Allah, "Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya, maksudnya menjual dirinya, berjihad karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad. Allah rauf kepada hamba-hambanya. Dari mana sisi ra'fah di sini? Allah bicara tentang jihad. Orang berjihad karena Allah ra'fah. Apa yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dikhawatirkan ternyata disebutkan pada ayat sebelumnya. Saya bacakan ayat sebelumnya. Dari ayat 203, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat 204, ya. Wa minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. 204. Dan di antara manusia ada orang yang engkau kagum dengan ucapannya tentang kehidupan dunia, menarik perhatianmu. Dan dipersaksikannya kepada Allah tentang kebenaran hatinya. Dia mengatakan saya ini benar, dia persaksikan kepada Allah saya ini tulus. Padahal dia adalah aladul khisam, dia adalah seorang penentang yang paling keras. Kemudian kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal. Jika dia telah pergi darimu, berpaling darimu, maka ia berjalan di atas muka bumi dengan mengadakan kerusakan padanya, yaitu ifsad fil ard, maksudnya maksiat. Wa yuhlikal hartha wan nasal, bahkan dia merusak tanam-tanaman dan hewan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, padahal Allah tidak suka dengan kerusakan. Setelah itu Allah berfirman, wa idza qila lahu taqillah, kalau dikatakan dinasihati dia, bertakwalah kepada Allah, akhadhatul izzatu bil itsmi, maka kemudian kesombongan yang membuat dia tetap ngeyel, dia tidak mau dengar nasihat. Fahasbuhu jahannam, kata Allah, cukup bagi dia neraka jahanam, wala bi'sal mihad, dan itu merupakan tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Setelah itu baru Allah berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu. Di antara orang-orang ada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad. Di sini Allah sebutkan rauf kenapa? Allah tidak ingin seorang seperti yang di atas tadi, orang munafik yang bicaranya ini sombong, angkuh, dinasihat untuk berjihad tidak mau, menunjukkan bahwasanya dia kayaknya orang soleh, ternyata dia aladul khisam, suka ngeyel, suka menentang, dan dia ternyata masuk neraka jahanam. Maka Allah bilang, kalian jangan demikian, berjihadlah, berjuanglah. Kenapa? Allah rauf, jangan sampai kalian terjerumus dalam neraka jahanam. Di sini nampak rauf. Jadi sekali lagi saya bilang rauf adalah atau ra'fah, kasih sayang terkait dengan sesuatu yang dikhawatirkan. Tapi ayat yang lain yang kedua dalam surat Ali Imran ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara." Hari di mana? Hari kiamat. Setiap jiwa akan melihat semua yang dia lakukan, kebaikan yang dilakukan akan hadir. Wa ma amilat min su', semua keburukan yang dia lakukan akan hadir di hadapan matanya, terbuka catatan amal. Tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Ketika dia melihat catatan amal keburukan, maksiat yang dilakukan, maka dia berharap dia tidak segera menghadapi hari kiamat. Dia ingin waktu yang lama untuk tiba hari kiamat. Kata Allah setelah itu, wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Perhatikan. Allah ingatkan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, waspada terhadap Allah. Allah tahu apa yang kalian perbuat. Allah catat semua yang kalian perbuat. Wallahu raufum bil ibad. Allah ra'fa kepada hamba-hambanya. Karena Allah ra'fa, makanya Allah ingatkan. Ingat hari kiamat kelak, semua catatan terbuka. Kenapa saya ingatkan? Karena saya rauf, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin kalian terjerumus dalam keburukan, maka saya ingatkan. Dari sini kita lihat ra'fah terkait rahmat yang lebih spesifik, yaitu tentang sesuatu yang dikhawatirkan mengenai keburukan, ya. Makanya ketika dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, ya. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka cambuklah dengan 100 cambukan. Dan jangan kalian ra'fa, yaitu kasihan mereka, aduh mereka dicambuk, jangan. Allah tidak mengatakan wala tarham bihima, jangan. Tapi Allah menggunakan kata ra'fa, janganlah kalian ra'fa kepada kedua pezina ini ketika dicambuk. Kenapa? Karena ra'fa itu ingin dia tidak dicambuk, karena dicambuk itu sakit. Maka Allah menggunakan lafal
ra'fah. Tapi ini mungkin penjelasan yang lebih spesifik tentang bedanya rahmat dengan ra'fah. Intinya rahmah umum, ra'fah khusus. Dua perbedaan tadi sudah kita sebutkan di awal pengajian. Baik, ada beberapa hukum terkait dengan rauf atau beberapa faedah. Faedah-faedah terkait dengan nama Allah Rauf. Yang pertama, manusia boleh dinamai dengan Rauf. Sebagaimana Rasulullah SAW disifati dengan Rauf. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kata Allah tentang Nabi, Allah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Ayatnya di akhir-akhir surat At-Taubah, kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari diri kalian. Apa sifatnya? Azizun 'alaihi ma anitum. Dia berat apa yang kalian berat bagi kalian. Dia merasa berat, makanya cocok disebut Rauf. Karena Rasulullah tidak suka keburukan menimpa kalian. Maka dia disifati dengan Rauf. Azizun 'alaihi ma anitum. Dia merasa berat apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, dan sangat semangat untuk memberi kebaikan pada kalian. Ini rahim. Jadi azizun 'alaihi ma anitum terkait dengan Rauf. Karena Rauf adalah kasih sayang agar orang tidak terkena kemudaratan. Harisun 'alaikum, ingin kebaikan yang banyak terkait dengan rahim. Maka Rasulullah tergabung pada dirinya Raufur Rahim. Jadi manusia boleh, sebagaimana nama Allah yang lain boleh, sebagian nama boleh digunakan kepada manusia ya. Rahim juga, Rauf boleh ya. Misalnya orang disifati alim ya boleh ya. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, yaitu seorang berusaha berakhlak dengan akhlak Allah. Berakhlak dengan akhlak ra'fah. Seperti Allah sebutkan tentang pengikut Nabi Isa, ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Kami jadikan pada hati-hati pengikut Nabi Isa ra'fah dan rahmah. Maka seorang berusaha memiliki sifat ra'fah dan rahmah. Karena ra'fah bagian daripada rahmah. Dan Rasulullah bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ard. Rahmatilah orang di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka yang di langit akan merahmati kalian. Man yarham yurham. Siapa yang merahmati dia akan dirahmati. Siapa yang ra'fa dia akan dira'fa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin orang lain terjerumus dalam keburukan, maka Allah juga ingin dia tidak terjerumus dalam keburukan. Al jaza' min jinsil amal. Maka latih diri kita untuk memiliki sifat ra'fah. Kasihan mereka, jangan sampai mereka susah, jangan mereka sifat ra'fah. Dan ra'fah bagian daripada rahmah. Rahmah yang spesifik sebagaimana kita jelaskan. Kemudian juga ingat, meskipun kita punya ra'fah, jangan sampai ra'fah yang salah. Seperti apa ra'fah yang salah? Seperti tadi Allah sebutkan dalam surat An-Nur, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. In kuntum billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Kata Allah, kalau ada laki pezina, perempuan pezina, cambuk. Jangan kalian kasihan-kasihan, jangan kalian ra'fah. Terkadang orang ra'fah akhirnya jangan dicambuk. Padahal ini hukum had. Sebagian orang janganlah, enggak usah dipotong tangannya. Padahal ini harus dihukum had, harus dipotong tangannya. Janganlah dirajam kasihan, enggak boleh. Ra'fah ini salah. Sebagian Allah tegur, ada orang yang ra'fah
tidak ingin menegakkan hukum had. Ini salah. Seperti seorang yang ra'fa mungkin kasihan sama anaknya, justru malah menyesatkan anaknya. Ya. Ada orang ra'fa sama istrinya berlebihan, khawatir akhirnya malah istrinya ya malah salah. Maka seorang memiliki sifat ra'fa, benar ra'fanya, tapi harus dikontrol. Jangan sampai ra'fanya keliru. Sehingga ra'fah harus dengan i'tidal, yaitu dengan seimbang ra'fah tersebut. Jangan sampai menghalangi kebaikan-kebaikan atau jangan sampai menghalangi tercegahnya kemungkaran. Ya. Justru kalau kita sayang sama orang, kita tegur dia, bukan malah kita biarkan takut nanti dia marah, takut nanti tersinggung, enggak. Malah kita harus tegur. Ya. Dari sini kita juga semakin cinta kepada Allah. Karena Allah Rauf. Apa tadi Rauf? Ar-Rauf. Allah tidak ingin kita terjerumus dalam, Allah tidak ingin kita terjerumus dalam keburukan. Subhanallah. Maka lihatlah apa yang Allah lakukan. Allah kirim turun Al-Qur'an. Walladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum. Dia Allah yang turunkan Al-Qur'an kepada nabinya untuk mengeluarkan dari minadz dzulumati ilan nur. Keluarkan kalian dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Karena Allah sayang sama kita. Allah utus Nabi Muhammad SAW dengan sifat yang mulia. Allah sayang sama kita. Allah tancapkan dalam hati kita ada namanya nafsul lawamah. Jiwa yang selalu mencela. Kalau kita maksiat maka berdebar-debar. Dia ingatkan kita. Kenapa Allah sayang sama kita? Tidak ingin kita terjerumus dalam yang lebih buruk. Terkadang Allah tegur kita. Allah kasih kita musibah supaya kita sadar. Banyak sekali cara Allah yang sayang kepada kita. Agar kita terjerumus dalam kesalahan. Kenapa? Dia adalah Ar-Rauf. Dia adalah Ar-Rauf. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita selesai dari nama Allah Ar-Rauf. Demikian ikhwan dan akhwat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.